Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah semata. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada utusannya, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desa itu bernama Sadum, terletak di wilayah Palestina. Selama Nabi Lut tinggal di situ dan beranak 2 orang gadis cantik dari istrinya, perangai penduduk masih tetap jahat dan kotor. Nabi Lut sudah berkali-kali mengajak mereka agar menempuh jalan hidup yang baik, namun seruannya tetap sia-sia. Mereka tidak mau mengubah tingkah laku yang sangat tersesat itu. Merampok, membunuh jika perlu, menipu dan memperdaya orang lain. Yang lebih keterlaluan lagi, mereka lebih senang melepaskan nafsu birahinya dengan sesama jenis. Laki-laki bukannya mengejar perempuan yang cantik-cantik, tetapi mereka lebih tertarik kepada laki-laki yang muda dan bersih. Kaum wanita terbengkalai, mereka hanya sekedar dipergunakan buat menyambung keturunan saja. Laki-laki tidak mau menggauli mereka dengan mesra, hanya seperlunya saja. Karena itu, kaum perempuan pun akhirnya mencari kepuasan pada sesamanya. Hal ini dipelopori oleh istri Nabi Lut sendiri. Bahkan, dialah yang mula-mula memberi keterangan kepada laki-laki apabila ada pemuda cakep lewat, atau ada calon korban perampokan yang bisa dijadikan mangsa. Sebagai balasannya, ia akan menerima gadis-gadis belia untuk dijadikannya sebagai pelampiasan. Sudah terperas keringat Nabi Lut selama puluhan tahun untuk menyadarkan mereka, termasuk istrinya sendiri. Namun kejahatan mereka bahkan menjadi-jadi. Melalui firman Allah disampaikannya janji-janji surga dan kebahagiaan yang abadi bagi mereka yang mau taat, serta ditakut-takutinya dengan ancaman neraka bagi mereka yang keras kepala. Namun peringatan itu bukan hanya tidak digubris, malah dicemoohkan. Yang paling mengejek dan ingkar di antara mereka adalah istri Nabi Lut sendiri juga. Karena sudah kehabisan daya upaya, akhirnya Nabi Lut mengangkat kedua tangan, mengadu ke hadirat Allah. Ya Tuhan, tunjukilah kaum kami yang sesat ini. Andai petunjuk itu ditolak juga, turunkanlah kepada mereka nasihat yang bukan berupa kata-kata atau ancaman saja. Datangkanlah azab yang dahsyat agar mereka mau kembali. Kalau tidak mempan juga siksaan itu, musnahkanlah mereka sama sekali, sebab tidak ada gunanya lagi hidup mereka, cuma menambah sengsara dan kerusakan atas bumimu semata. Doa ini dikabulkan oleh Allah. Turunlah para malaikat dari langit. Mereka singgah di tempat Nabi Ibrahim, menyamar sebagai manusia. Setelah dihormati seperti layaknya tamu-tamu biasa, barulah mereka menerangkan bahwa sebenarnya mereka adalah malaikat-malaikat Allah. Alangkah ngerinya Nabi Ibrahim mendengar penuturan mereka tentang azab yang bakal diturunkan atas orang-orang Sadum kaum Nabi Lut itu. Para malaikat itu kemudian berangkat meninggalkan rumah Nabi Ibrahim menuju ke Sadum yang penduduknya amat durhaka itu. Dengan menyamar sebagai pemuda-pemuda yang halus dan menarik, akhirnya tibalah mereka di batas desa Sadum. Di tengah jalan terlihat ada seorang gadis sedang mengambil air minum. Para malaikat tersebut menghampiri lalu minta agar diterima sebagai tamu di rumahnya. Gadis itu dengan ketakutan menceritakan perangai penduduk kampung Sadum yang suka saling membunuh karena memperebutkan anak-anak muda yang ganteng. Diberitahukannya betapa mereka senang sekali memperkosa laki-laki belia dengan cara yang amat kotor dan mesum. Namun mereka bersikeras ingin bertamu. Gadis itu belum berani menerima kalau tidak mendapat izin dari bapaknya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Maka pulanglah ia dan berkata kepada bapaknya, "Ayah,
Di batas desa ada 2 orang laki-laki muda yang sangat tampan. Belum ada laki-laki lebih tampan dari keduanya. Mereka ingin menumpang tidur di rumah kita. Bagaimana ayah? Apakah ayah akan terima? Nabi Lut terperanjat dan bingung. Bila diterimanya permintaan kedua laki-laki itu, ia khawatir bakal terjadi bencana besar atas mereka. Dapat dibayangkannya bagaimana orang-orang kampung akan berebutan untuk memperkosa mereka. Tapi kalau ditolak, kepada siapa lagi mereka bisa menumpang? Akhirnya dengan sembunyi-sembunyi Nabi Lut berangkat menemui mereka. Betul, alangkah cakapnya pemuda-pemuda itu. Setelah bersalaman dan bertutur kata sebentar, Nabi Lut memberitahukan cara-caranya agar kedatangan mereka tidak diketahui oleh penduduk kampung. Mereka harus berhati-hati benar, jangan sampai terbuka rahasia itu. Ketika hari telah berubah gelap dengan mengendap-endap, seorang demi seorang memasuki Sadum dan buru-buru ke rumah Nabi Lut. Namun alangkah kagetnya Nabi Lut begitu tiba di rumahnya, orang-orang kampung sudah berkerumun dengan wajah yang beringas. Ternyata istri Nabi Lut sendiri yang telah membocorkan rahasia itu. Mereka berteriak-teriak, "Hai Lut, serahkan kedua pemuda itu kepada kami. Jangan kau habisi sendiri makanan yang lezat itu." Berdiri bulu kuduk Nabi Lut mendengar teriakan-teriakan histeris itu. Dengan keberanian yang membaja selaku Nabi, dia keluar dan berbicara kepada penduduk Sadum. "Wahai kaumku sekalian, bertobatlah kamu dari perbuatan keji ini. Kembalilah kepada Allah dan takutlah kepada siksaan-siksaannya yang dahsyat." Suara Nabi Allah itu lewat tanpa kesan, hilang tertelan oleh teriakan-teriakan kemarahan. Malah sebagian sudah mulai bergerak hendak menyerbu. Menyaksikan keadaan yang genting itu, Nabi Lut buru-buru masuk dan mengunci pintu. Ia membuka sebuah jendela. Kepada kaumnya ia berbicara sekali lagi melalui jendela tersebut. "Hai saudara-saudaraku, kembalilah kalian kepada perempuan-perempuan yang telah dihalalkan sebagai istri yang sah. Hiduplah yang wajar sesuai dengan fitrah laki-laki. Apabila tidak kalian taati nasihat-nasihat ini, aku takut siksaan Allah akan segera membinasakan kalian. Jika nafsu telah berlabuh di puncaknya, jika birahi telah syarat dengan rangsangan setannya, apakah lagi yang dapat menghalangi kecuali iman? Sedangkan mereka tidak punya iman sama sekali." Maka seruan terakhir Nabi Lut ini tidak diacuhkan sedikit pun. Bagaikan binatang buas, mereka mendobrak masuk dan hendak merebut kedua pemuda yang tampan itu. Nabi Lut sudah kehilangan akal. Dengan tenaga tuanya ia melawan, mempertahankan kehormatan rumahnya. Namun ia tidak kuat. Dalam saat-saat gawat itulah kedua pemuda ini berkata, "Hai Lut, jangan kau khawatir atau takut. Kami berdua adalah malaikat yang diutus Allah untuk mengabulkan doamu. Mereka takkan mampu mengganggu kita, bahkan sebentar lagi mereka akan dihancurkan. Ayo, kita meloloskan diri, ikuti kami. Ajak kedua anakmu yang soleha itu, tinggalkan istrimu yang durhaka, sebab dia termasuk yang harus kena kutukan." Dalam tempo yang singkat, dengan cara di luar kekuasaan manusia, Nabi Lut dan kedua anaknya bersama beberapa orang yang beriman serta kedua malaikat itu sendiri dapat lolos dan selamat hingga keluar dari desa terlaknat itu. Begitu orang-orang yang soleh sudah tidak ada lagi di kampung Sadum, dan yang tinggal hanyalah pendurhaka yang tengah dihinggapi nafsu kesetanan itu, turunlah azab Allah yang dijanjikan tersebut. Mula-mula bumi tergoncang, kuil-kuil bergetar, matahari yang baru terbit gelap seketika, mendung bertebaran, gelap laksana malam tanpa bintang. Orang-orang menjerit ketakutan, tiba-tiba terdengar bunyi menggelegar. Gedung-gedung runtuh, tembok-tembok pecah, gunung-gunung meletus, sungai meluap, gelombang di lautan mengganas. Kemudian turun hujan batu berbongkah-bongkah sehingga Sadum bersama penghuninya musnah. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran dan ibrah dari kisah ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.